Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Mei 2023. Dan seperti biasa saya ingat kebacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya, karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa jadi bolak-balik, bukan milik kamu melainkan milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi, atau pasangan kamu sendiri. Untuk kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini, ada Knight of Cups, Ten of Cups, Eight of Pentacles, Three of Cups, Three of Swords, Eight of Cups, Three of Wands. Untuk di bottom of the deck kamu ada Two of Swords dan juga Page of Cups. Wah, ada yang ngerasa sakit hati, sedih, terluka, disakiti, kecewa banget ya. Ada beberapa di antara kamu yang ngerasa dimanfaatin, ditipu, dikhianati. Kamu mungkin percaya sama si dia sebelumnya, tapi ternyata kamu dimanfaatin, malah ditipu. Kamu ngasih pinjaman demi menolong, tahu-taunya dia malah nyelonong uang kamu. Saya ngerasa di sini kamu adalah sosok yang bekerja keras, selalu ingin belajar mengembangkan kemampuan, kompetensi. Beberapa di antara kamu malah ada yang ngikut-ngikut seminar, meeting. Ya, kalau aku ikut-ikut seminar, meeting, apalagi kalau misalnya free, why not? Justru ini akan menambah pengalaman, skillku. Itu yang kamu pikirkan. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang pengen melanjutkan studi sekolah ya. Tapi ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Mungkin ada harapan-harapan gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu memperoleh tawaran, ada kegiatan atau urusan-urusan yang berhubungan dengan proposal, surat menyurat, surat-surat legal di minggu ini. Bisa jadi berurusan dengan lamaran ataupun kontrak kerja. Kalau kamu mau melanjutkan sekolah, ya harus bawa ijazah. Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada harapan-harapan yang kamu panjatkan, di mana apa yang kamu nantikan akan kamu dapatkan. Ada penantian. Bisa jadi kamu menunggu seseorang hadir di kehidupan kamu, atau menunggu kabar baik dari anak-anak kamu. Kabar baik ini bisa berupa kapan wisuda, apakah anak kamu sudah memperoleh pekerjaan, apakah anak-anak kamu akan mampu tembus nih di universitas negeri tanpa jalur mandiri. Kalau jalur mandiri kan uang kuliahnya lebih mahal ya. Ada harapan-harapan berupa perayaan, celebration. Saya ngerasa harapan-harapan kamu ibarat kapan ya ada pesta, kapan bisa kumpul kembali, kapan kita bisa sharing-sharing. Kalau kamu adalah orang tua yang mengharapkan anak cepat tamat, tentunya kamu pengen sekali ngerasakan suasana wisuda, celebrationnya. Udah terasa dia sekarang udah gak sabaran. Tapi yang ada kamu malah sedih di minggu ini. Mungkin apa yang kamu ekspektasikan gak sesuai dengan yang kamu dapatkan di minggu ini. Ada string, artinya kartu kamu sedang memberitahukan kamu bahwa pada dasarnya kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah emosi kamu. Kalaupun lagi dalam keadaan sakit hati, kecewa, tapi kamu memiliki cara kamu tersendiri untuk menenangkan emosi kamu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Cancer, saya ulangi dulu ya, agak kurang pas ini cerakannya.
Ada Seven of Wands, Ten of Swords, The String, muncul lagi The String di sini, Three of Wands di sini ya, Seven of Cups, Nine of Cups, The Sun, The Fool, dan juga ada Four of Pentacles. Yep. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada The Lovers dan juga The Wheel. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu di lingkungan pekerjaan di mana kamu tinggal, kamu mungkin dari segi budaya, suku ataupun status ekonomi mungkin berbeda dengan yang lain. Ya, dari kebanyakan orang-orang di sekitar kamu. Mungkin status inilah yang membuat kamu ngerasa disepelekan, ngerasa nggak dihargai, ngerasa pantas untuk dimanfaatin gitu ya. Jadi sakit hati dong ya kalau misalnya kita itu nggak dihargai, ngerasa nggak ada harganya sehingga pantas untuk dimanfaatin. Ada fantasi, khayalan tingkat tinggi, harapan-harapan besar tentang keberhasilan, kekayaan, kesuksesan, ada penantian, tetapi ada juga kehilangan, kerugian, kekecewaan. Bisa jadi orang yang mengecewakan kamu justru adalah orang terdekat kamu sendiri. Saya ngerasa ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius yang membuat kamu sedih, kecewa, atau mungkin sakit hati. Bisa jadi kamu nggak sakit hati, sedih aja gitu ya. Harapan-harapan kamu belum terwujud hingga sekarang. Udah lama nih nunggu-nunggu gitu. Tapi apa yang kamu harap-harapkan itu belum muncul-muncul juga. Kapan? Mungkin kamu bertanya-tanya dalam hati, kapan ya? Kok aku kayak dikasih-kasih harapan tapi nggak nyata hingga sekarang gitu. Ada The Strain dan The Strain. Saya ngerasa ini merupakan penghalang. Kenapa harapan-harapan kamu ibarat tertahan? Dan juga untuk Four of Pentacles, ada energi yang kurang seimbang antara harapan dengan kontribusi. Harapanmu ibaratnya 100%, sementara kontribusi 80%. Jadi dia nggak matching, kurang 20% lagi. Ketika kita mengharapkan sesuatu 100%, artinya harus ada kontribusi nih. Kontribusi di sini dalam bentuk kebaikan, perbuatan, perkataan, ataupun bantuan, donasi terhadap lingkungan sekitar. Ibarat kalau kita main saham, kalau mau dapat untung banyak kan harus berani invest banyak. Janganlah kiranya misalnya kita nginvest cuman 2 juta aja, kita ngarapin untung dari sana 50 juta, kan nggak sesuai. Atau ngarapin 5 juta dari 2 juta, nggak sesuai. Sedangkan kita ngubungain duit aja 1 juta itu biasanya 10% ya, orang masih bisa terima. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Cancer. Hooray! Success is here or just around the corner. You've worked hard and your efforts are paying off. Congratulate yourself and truly savor your fantastic victory. Just remember that success comes in cycles, so we can't be at the top of our game 24/7. We succeed, celebrate, rest, renew, and succeed again. Know where you are in this journey. You did it before and you'll do it again and again. Ya, hidup itu selalu ya, kadang kita sukses hari ini, besok ada ruginya. Seperti main game, hari ini mungkin sukses ya kan, besok enggak. Di level 1 gampang, level 2 masih gampang, 3 masih gampang. Level 3 perkenalan agak sulit nih, gagal. Tapi dicoba lagi berhasil. Di level 5 selanjutnya mungkin agak-agak susah tapi bisa dilewati. Level selanjutnya mungkin gagal total. Hidup itu seperti itu, nggak ada yang berjalan mulus gitu ya. Jadi selama kamu melakukan hal-hal baik untuk diri kamu dan juga orang-orang sekitar kamu,
maka keberhasilan sudah dekat. Ibarat menjalankan ujian. Kalau kamu benar-benar mempersiapkan diri sebelumnya, belajar dengan tekun, waktu mengerjakan soal-soalnya, kamu teliti dan kamu percaya diri apa yang kamu kerjakan itu benar-benar udah sesuai dengan prosedur, udah kamu pastikan pekerjaanmu tidak ada yang ceroboh, sudah pasti hasilnya akan baik. Namun saya nggak bisa ngejamin karena di sini ada default ya. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang kurang memperhatikan detail tertentu, atau kamu mungkin kurang memperhatikan kebutuhan anak-anak kamu, sehingga anak-anak kamu mungkin kurang bersemangat di dalam menyelesaikan studinya. Ya, ada orang yang tua seperti itu, saya ngerasa di sini. Dia mengharapkan kabar baik dari anaknya dapat pekerjaan atau segera wisuda. Tapi kalau kamu kurang peka dengan kebutuhannya, ya mungkin dia terhambat nih kelancaran studi ataupun karirnya. Mungkin ada beberapa di antara mereka butuh dana untuk memuluskan perjalanan mereka, tapi ya namanya anak ya, ada juga anak yang enggak berani dia minta uang terlalu banyak dari orang tuanya, jadi segitu dikasih segitu diterima gitu. Pastikan bahwa kamu benar-benar udah memenuhi kebutuhan anak-anak kamu sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke? Yang kedua, it takes courage to put your butt on the line and go for it. And the best way to strengthen your confidence is to put yourself out there. Who cares what other people think? Everybody starts somewhere, and don't worry about making mistakes. You can't always course correct, but you'll never know or grow unless you try, and the more you do, the more confident and successful you'll become. When you shine, we are all inspired to do the same. Secara bacaan ini kan di minggu kedua ya, dari tanggal 8 hingga tanggal 14, kemungkinan beberapa di antara kamu belum dapat energi ini, kemungkinan udah ada yang udah melaluinya di minggu pertama. Yang belum mendapatkan perlu berhati-hati, ada the full. Ya, mungkin ada sesuatu nih sedang kamu kerjakan, kamu menunggu hasilnya, tapi ada the full. Di dalam kamu mengerjakan sesuatu ini perlu berhati-hati. Jangan sampai kekilafan, carelessness, kecerobohan menimbulkan kerugian, kegagalan, apapun situasi yang kamu hadapi. Ya, karena ketika ada di sini carelessness, kecerobohan, kemungkinan ada kerugian atau kegagalan. Ada Ten of Swords ya, dan ini menimbulkan kekecewaan. Bisa jadi yang gagal di sini bukan orang terdekat kamu seperti anak kamu, tapi kamu sendiri gitu. Jadi kecewa sama diri sendiri. Namun di sini spiritual guidance kamu berkata bahwa semua orang melakukan kesalahan, dan dari kesalahanlah kita belajar untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, jadi jangan terpaku pada penyesalan, tapi fokuslah pada perbaikan apa yang perlu dilakukan supaya kesalahan yang tadi itu nggak terulang. Oke, yang ketiga, healing happens in seasons. It can't be rushed or forced to fit the schedule. So often we curse the seeds that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight, and care. Bullying ourselves block regeneration. Also, sometimes the healing we are focused on isn't the healing that's taking place. There is a much deeper healing going on. Be patient till what? You are healing. Iya, kalau sudah terjadi sesuatu hal yang membuat kamu kecewa gitu ya, mungkin kamu butuh healing untuk menerima kenyataan. Kalau kamu kehilangan peluang pekerjaan, hilang benda berharga, udah ikhlaskan. Jangan terus terpaku pada kerugian itu, supaya energi itu tidak akan mengikat kamu ke masa depan, supaya kerugian itu nggak mengikuti kamu. Ya, jadi putuskan mata rantai itu, ke depannya justru keberhasilan yang akan menggantikan kerugian itu. Ada orang gitu berkata, iya aku healing, aku udah ikhlas, tapi salah dia healingnya ya. Dia healing tapi masih tetap kepikiran ke situ. Artinya belum bisa move on. Terus gali diri kamu,
Teruslah kembangkan potensi kamu di dalam studi, karir, finansial, bisnis, ataupun bagaimana healing yang sebenarnya. Karena di dunia pertarungan ini akan selalu ada yang namanya up and down. Kadang kita gagal, kadang menang. Ketika kita gagal, kita udah punya bekal bagaimana cara mengelola emosi kita supaya kita bisa healing dengan cepat, resilient, cepat move on. Habis itu fokus kembali pada aktivitas atau perbaikan ke depannya. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Ya, ada hal-hal yang baik yang akan kamu dapatkan seperti tawaran ya, kesempatan kamu untuk berkarir. Cuman ada the fool, perlu berhati-hati di minggu ini. Ini yang perlu kamu perhatikan untuk Cancer supaya kamu nggak sedih, nggak sakit hati. Oke? Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia untuk Cancer. Goodbye.